Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di tempat ini, sehingga kita menambah wawasan kita tentang bagaimana sih sejarah kebudayaan Islam itu. Nah, baik. Sebelumnya, Ibu pengen kalian memperhatikan gambar di sebelah ini. Nah, apa sih yang kalian amati dari ketiga gambar ini? Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kita akan bahas hasil diskusi itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, bagaimana sih sejarahnya umat-umat terdahulu sebelum Islam datang? Nah, kita akan belajar. Oke, jadi orang-orang Arab itu dulu sebelum Islam datang itu terkenal dengan Arab jahiliyah. Kenapa sih mereka disebut masyarakat jahiliyah? Karena mereka itu mempunyai watak yang rusak, mempunyai moral yang rusak. Nah, pada zamannya mereka tuh terkenal banget dengan wataknya yang keras, lalu moralnya yang rusak, perilakunya yang sangat buruk, sehingga mereka itu terkenal masyarakat jahiliyah. Jadi sangat jahil, sangat bodoh. Nah, jadi sebelum Islam datang itu mereka terkenal dengan perilaku buruknya. Kalau pada zaman sekarang nih banyak ada perampokan atau pembunuhan. Nah, pada zaman jahiliyah itu mereka lebih jago dalam hal membunuh, dalam hal berjudi, dalam hal berzina. Nah, mereka itu sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, lalu kira-kira bagaimana sih kondisi letak geografisnya? Nah, kita akan belajar. Jadi, orang Arab itu wilayahnya itu terkenal dengan padang pasir. Jadi mereka tuh dipenuhi padang pasir, tandus. Nah, gersang sekali. Jadi wilayah Arab itu wilayah yang sangat gersang. Nah, makanya kenapa mereka mempunyai watak yang keras? Karena mereka pun tinggal di tempat yang panas. Di sana itu jarang sekali ada hujan. Walaupun ada hujan itu di daerah Yaman. Nah, karena sebelah selatan dari Arab itu adalah Yaman. Nah, jadi kalau misalnya di Arab itu sendiri, mereka itu sangat tandus dan mereka itu jarang sekali ada hujan, sehingga dari letak geografisnya aja itu bisa membentuk bagaimana wataknya dia. Karena orang Arab itu tinggalnya di tempat yang panas, nah itu mempengaruhi diri dia, mempengaruhi watak dia yang keras, yang pemarah. Nah, itu mempengaruhi. Lalu, bagaimana ekonomi mata pencarian orang Arab itu sendiri? Nah, mereka itu sangat suka sekali berdagang. Nah, mereka itu suka sekali berdagang, berbisnis. Mereka itu suka sekali. Namun, pada zaman jahiliyah itu mereka menerapkan konsep riba di dalam sistem perdagangannya. Nah, itu yang tidak baiknya. Nah, mereka itu senang sekali berdagang. Ada sebagian dari mereka tuh suka sekali bertani, berternak, tapi itu di tempat-tempat yang subur, seperti di Yaman kan, karena dekat sekali dengan Yaman, Arab itu, karena Yaman itu di sebelah selatannya, jadi masih dekat. Lalu mereka itu sangat suka membuat syair. Nah, orang-orang Arab itu jago sekali. Nah, mereka itu pokoknya sangat suka berdagang. Iya, mereka sangat suka berdagang, berbisnis. Nah, makanya orang-orang Arab itu terkenal orang-orang yang suka bisnis. Nah, di dalam surat Al-Qur'an juga orang-orang Quraisy itu suka sekali berdagang, hobi. Mereka tuh hobi sekali berdagang. Lalu, bagaimana sih kondisi sosial mereka? Kondisi sosial mereka itu adalah mereka itu nomaden, mereka tuh berpindah-pindah. Lalu mereka itu pemberani, mereka tuh punya
mereka tuh punya sifat pemberani. Mereka itu suka sekali berperang. Yang ketiga itu mereka tuh mempunyai moral yang rusak. Nah, mereka itu jadi sebelum Islam datang tuh wah bener-bener ibarat kata tuh mereka tuh sama sekali tidak mempunyai perangai yang baik. Jadi pada zaman jahiliyah sebelum Islam itu datang, mereka tuh punya perangai yang sangat buruk. Bahkan mereka suka sekali membunuh bayi yang baru dilahirkan. Bagi mereka itu adalah sebuah aib. Makanya mereka itu saking teganya mereka itu membunuh bayi itu hidup-hidup. Jadi begitu lahir bayi itu dibunuh hidup-hidup. Nah, sangat ibaratnya sangat tidak berkeprimanusiaan. Karena mereka itu sudah sangat jahiliyah. Lalu Rasulullah itu diutus. Kenapa diutusnya ke Arab bukan ke Indonesia dulu? Dilahirkannya di Arab karena Allah itu ingin Rasulullah itu memperbaiki akhlak orang-orang Arab tersebut, karena mereka itu punya perangai yang buruk. Mereka itu terkenal keras karena mereka juga tinggal di wilayah yang tandus, yang dimana panas tempatnya. Jadi mereka itu mempunyai watak yang jelek sekali. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk berdakwah di Arab. Nah, baik. Setelah kita pelajari sejarahnya, nah makanya bagi kita nih ini kita harus tahu sejarah sebelum Islam datang itu, kenapa Islam itu datang, bagaimana nih orang-orang dulu itu bersikap. Nah, kalau misalnya Islam itu nggak ada, maksudnya tidak dibawa oleh Rasulullah, nah mereka itu akan mempunyai watak yang seperti itu. Mereka belum menemukan jalan kebenaran. Mereka itu masih menyembah berhala, patung-patung, masih menyembah berhala, masih berperangai buruk. Makanya Allah itu mengutus Rasulullah SAW untuk berdakwah di Arab, untuk berdakwah membenarkan akhlak orang-orang Arab itu. Jadi Rasulullah itu diutus bukan supaya mereka jadi pintar, tidak. Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak mereka semua. Sampai akhirnya Islam itu menyebar sampai saat ini. Nah, dulu itu sama sekali Islam itu tuh pas pertama kali Rasulullah menyebarkan agama Islam itu, mereka itu tidak terima karena mereka tetap berpegang teguh oleh kepercayaan mereka untuk menyembah berhala. Nah, lalu mereka itu sangat suka sekali membuat syair. Nah, mereka tuh suka sekali membuat syair. Nah, gimana semangat keagamaan yang amat kuat mendorong bangsa Arab itu untuk melawan dan mengarangi agama Islam. Saat Islam datang tuh mereka itu tidak terima. Mereka itu tidak langsung percaya bahwa apa yang dibawa Rasulullah itu benar-benar kebenaran. Mereka memerangi Rasulullah, bahkan mereka memusuhi, melawan. Bagaimana Islam itu tidak menyebar, saking kerasa watak mereka itu. Nah, baik, sekarang kita bahas tentang ketiga gambar ini. Ketiga gambar ini apa yang dimaksud? Ada yang bisa jawab? Oke, Ibu akan kita diskusikan. Gambar pertama, ini gambar di mana sebelum Islam datang, mereka tuh masih menyembah berhala. Jadi mereka masih senang menyembah berhala. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua itu tentang Islam datang. Setelah Islam datang, banyak akhirnya alhamdulillah ada yang mengikuti Rasulullah. Nah, lalu yang ketiga sampai sekarang, sampai saat ini, di mana Mekah itu dikunjungi oleh orang banyak, sangat dirindukan, sangat
diimpi-impikan untuk bisa datang ke sana. Nah, jadi ini fase-fase dari sebelum Islam datang itu mereka menyembah berhala, lalu akhirnya mereka sampai Islam itu tersebar dan mereka bisa sholat ya. Yang ketiga adalah sampai saat ini, walaupun pada waktu Islam datang itu mereka itu sangat melawan dan menentang, tapi ada beberapa orang juga yang percaya akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin kita sudahi materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu pertama, kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin menjadikan kita insan yang lebih baik, bahwa pada zaman dahulu itu, pada zaman jahiliyah itu mereka itu bagaimana kondisinya, sehingga kita bisa lebih melihat bagaimana perjuangan Rasulullah itu untuk membawa Islam sampai saat ini, bahwa perjuangan Rasulullah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Rasulullah harus berdakwah kepada orang-orang yang sangat keras. Rasulullah dimusuhi, dilawan, bahkan tidak dipercaya. Nah, tapi pada saat inilah, di fase ini adalah Rasulullah mampu menyebarkan Islam hingga akhirnya ke seluruh dunia, dan seluruh dunia pun tahu akan agama Islam. Bahkan banyak sekali pengikutnya yang mempercayai Al-Quran. Nah, dari itu kita harus bisa mengetahui nih sejarah tentang perjuangan Rasulullah, agar kita bisa merasakan apa yang Rasulullah rasakan, bagaimana perjuangannya, kita bisa melihat, sehingga menambah ketakwaan kita kepada Rasulullah SAW. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita masih bisa berkumpul lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.